Semenjak Presiden Prabowo menjalani kesibukan dan meluaskan kiprah Indonesia di dunia internasional, hampir setiap gerak-geriknya selalu menjadi perhatian publik. Salah satu momen yang cukup mengejutkan semua orang terjadi baru-baru ini, ketika Presiden Prabowo hendak berpidato di KTT D8 yang berlangsung di Kairo, Mesir. Tanpa diduga, Presiden Turki Erdogan yang duduk di sebelah Presiden Prabowo tiba-tiba saja beranjak pergi. Dan bahkan, entah disengaja atau tidak, sempat menyenggol kursi yang sedang Presiden Prabowo tempati. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu seketika juga membuat Presiden Prabowo kaget. Tapi ia tampaknya berusaha tetap tenang dan melanjutkan pidatonya. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy yang selama ini setia mendampingi Prabowo tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan melirik tajam kepada Erdogan yang melangkah pergi melewati Prabowo begitu saja. Setelah kejadian tersebut, publik pun mulai bertanya-tanya, apakah kepergian Erdogan dari ruang KTT yang tiba-tiba ada kaitannya dengan isi pidato yang hendak disampaikan oleh Presiden Prabowo, atau ada alasan lainnya? Di dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti mengenai keadaan Palestina yang dari dulu hingga kini memiliki konflik dengan Israel. Presiden Prabowo mengajak agar semua delegasi yang hadir di KTT D8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan agar dapat terus memberikan bantuan terhadap Palestina. Presiden Prabowo juga menekankan betapa pentingnya persatuan yang harus dilakukan oleh seluruh pemimpin D8 agar tujuan mereka dapat tercapai. Pidato Presiden Prabowo itu selaras dengan apa yang ia diskusikan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Perlu diketahui bahwa sebelum menghadiri KTT D8, Presiden Prabowo melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Tercatat bahwa kunjungan tersebut menjadi kunjungan kenegaraan pertama Presiden RI ke Mesir sejak tahun 2013 silam. Dalam pertemuannya tersebut, Presiden Prabowo dan Abdel Fattah el-Sisi sepakat untuk memperkuat kerjasama antar Indonesia dan Mesir di berbagai bidang, serta fokus terhadap isu mengenai konflik antara Israel dengan Palestina. Keduanya akan terus mendukung kemerdekaan Palestina dan mencari solusi terbaik bagi dua negara yang terlibat dalam konflik. Selain daripada itu, kedekatan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dengan Prabowo sangat terlihat, bahkan sejak pertama kali Presiden Prabowo menginjakkan kakinya di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah. Kemudian dalam pernyataan lainnya, sang Presiden Mesir berjanji akan melindungi dan mendukung penuh terhadap para pelajar Indonesia yang ada di Mesir. Melihat kedekatan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir, tentunya mengingatkan semua orang tentang hubungan Presiden Prabowo dengan sang Presiden Turki Erdogan yang selama ini selalu dikabarkan baik-baik saja. Namun tiba-tiba setelah kejadian di KTT D8, pandangan publik mulai berubah. Apakah Erdogan sebenarnya tidak setuju dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina? Bukankah selama ini Presiden Turki juga memiliki pandangan yang serupa? Seperti yang telah diketahui, beberapa waktu lalu Turki juga memiliki peranan besar terkait konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, tepatnya di Suriah, di mana secara tidak langsung Turki, Israel, dan Ukraina mendukung kelompok oposisi yang pada akhirnya berhasil menumbangkan rezim Bashar al-Assad yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Tujuan utama dari Turki dalam memberikan dukungannya terhadap oposisi disebut-sebut untuk menggulingkan pemerintahan otonomi Kurdi di kawasan timur Rojava. Pemerintahan Kurdi ini dikatakan merupakan salah satu dari duri yang selalu mengganggu Turki. Maka dari itu, dengan Turki mendukung kelompok oposisi, dapat dipastikan pemerintahan Kurdi juga akan segera berakhir. Namun, selain hal itu, baru-baru ini dikabarkan bahwa Erdogan memiliki rencana untuk menguasai wilayah Suriah Utara sekitar 30 hingga 40 km luasnya. Ambisi Turki yang terbentuk ketika ikut campur dalam konflik di kawasan Timur Tengah mungkin tidak sejalan dengan pesan perdamaian yang akhir-akhir ini begitu gencar disampaikan oleh Prabowo di berbagai forum internasional yang ia hadiri. Keseriusan Turki dalam memberikan dukungan terhadap Palestina pun perlahan mulai diragukan. Mungkinkah dukungan Turki terhadap Palestina hanyalah omong kosong belaka? Apakah pernyataan-pernyataan yang Erdogan sampaikan selama ini bisa dibilang adalah pernyataan-pernyataan yang palsu? Karena pada akhirnya Turki hanya ingin memperluas wilayah kekuasaannya saja. Sementara itu, menanggapi apa yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di media terkait dengan walkout yang dilakukan oleh Presiden Erdogan melalui duta besarnya untuk Indonesia,
Talip Kucukcan akhirnya memberikan pernyataan bahwa situasi yang terjadi sebenarnya di ruang KTT tersebut sama persis dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Rolian Syahroy Sumirat selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri RI. Ia menuturkan bahwa merupakan hal yang biasa bagi para pemimpin delegasi yang hadir di suatu forum internasional untuk menentukan kapan mereka akan duduk di kursi atau meninggalkan ruangan. Situasi semacam itu adalah suatu hal yang wajar, mengingat para pemimpin delegasi bisa saja memiliki pertemuan paralel dengan pemimpin delegasi lainnya di ruangan yang terpisah. Roy juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo pun melakukan pertemuan singkat dengan seluruh delegasi KTT, baik itu sebelum dan sesudah KTT berlangsung, termasuk diantaranya adalah dengan Erdogan. Walaupun demikian, ketidakpastian mengenai alasan mengapa Erdogan tiba-tiba walk out dari ruangan KTT tepat sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya, masih membuat publik khawatir dengan kemungkinan hubungan Indonesia dan Turki yang nantinya akan memburuk, bahkan mungkin terlibat ke dalam konflik yang lebih besar. Selama ini Indonesia dan Turki memiliki kerjasama yang cukup erat di berbagai bidang. Sejak tahun 1950, hubungan diplomatik yang dimiliki oleh Indonesia dengan Turki sangatlah kuat. Hal ini didasarkan pada kesamaan masyarakat yang mayoritas merupakan kaum muslim dan menganut demokrasi modern. Dalam bidang pertahanan, sejak 2010 silam, kerjasama antara Indonesia dengan Turki berfokus pada transfer teknologi dan produksi peralatan militer. Pada pertengahan 2023 lalu, di bidang alutsista, Indonesia melalui Kemenhan RI bekerja sama dengan Turki dengan membeli 12 unit kendaraan nirawak atau drone Anka buatan Turkish Aerospace. Selain itu, kerjasama lainnya juga tercipta di bidang lingkungan seperti pengelolaan hutan dan area konservasi, kemudian juga di dalam bidang riset dan teknologi serta inovasi atau RTI. Tidak hanya itu, kerjasama yang dimiliki Indonesia dan Turki juga mencakup kerjasama di bidang perdagangan. Salah satu bidang yang cukup krusial bagi negara Indonesia, kerjasama ini terjalin melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jika saja hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dan Turki memburuk, semua bentuk kerjasama yang telah dibangun keduanya kemungkinan mengalami gangguan dan tentunya akan berimbas ke kondisi dua negara tersebut. Jika dilihat melalui kacamata militer, baik Indonesia dan Turki memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Berdasarkan informasi, Indonesia memiliki skor penuh 0,2684 atau 0,27 dari Indeks Kekuatan Militer Global Firepower yang berarti lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Australia. Hal ini disebabkan karena Indonesia mempunyai 1,08 juta personil militer dan 400.000 diantaranya merupakan personil aktif. Indonesia memiliki 332 tank dan anggaran militer negara yang cenderung sangat rendah, yaitu sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat saja. Sementara itu, Turki mencetak total 0,2109 pada Indeks Kekuatan Militer Global Firepower. Turki mempunyai personil militer yang berjumlah 895.000 dengan 365.000 personilnya yang aktif. Turki juga mempunyai 3.045 tank dengan anggaran militer negaranya yang mencapai 17,3 miliar dolar Amerika Serikat. Perilaku Erdogan yang cenderung dingin terhadap Presiden Prabowo di KTT D8 sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di antara keduanya jauh sebelum ini. Pada Juli 2024 lalu, saat Presiden Prabowo masih berstatus sebagai Menteri Pertahanan, ia mengunjungi Presiden Erdogan di Ankara. Kedatangan Prabowo disambut dengan prosesi kenegaraan dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan terbatas. Di dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa Prabowo membahas mengenai peranan penting Indonesia dan Turki terhadap perdamaian dunia. Prabowo juga menambahkan bahwa Indonesia dan Turki merupakan negara yang memiliki jalinan persahabatan. Ia berharap agar hubungan keduanya semakin meningkat dan mampu mencapai tujuan dalam memperkuat pertahanan negara masing-masing. Setelah berbagai spekulasi yang timbul di media, pernyataan Mayor Teddy tampaknya dapat mulai meredakan situasi. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Erdogan sudah meminta izin untuk bertukar urutan atau giliran berbicara karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal. Erdogan juga meminta maaf
karena ia harus pergi lebih dulu dan tak bisa berada di ruangan KTT saat Prabowo mulai berbicara.